kalau kita membaca Al-Quran itu kan jelas dikatakan Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, petunjuk bagi umat manusia, penjelasan atas petunjuk itu dan sesuatu yang membedakan. Memang dia petunjuk universal. Sampai kapanpun ya ajaran itu relevan. Cuman bagaimana kita memahaminya, bagaimana kita menerapkannya, kita melihat bagaimana situasi perkembangan zaman itu sendiri. Jadi negara ini mau dibilang dulu mau jadikan Islam sebagai dasar negara, kompromi dengan 7 kata Piagam Jakarta, dicoret 7 kata itu, tapi apapun juga konstitusinya itu Islamnya di dalam otak kita itu nggak bisa hilang, dalam hati kita nggak bisa hilang. Ini bukan cuma teorinya orang Islam. Saya baca buku orang Kristen, Profesor Noto Hamijoyo, itu dekan Fakultas Hukum Satya Wacana, Salatiga. Judul bukunya itu Iman Kristen dan Politik. Jadi beliau sendiri bertanya, beliau yang jawab. Ya, beliau tanya, mungkinkah iman Kristen itu dipisahkan dari politik? Nah, beliau sendiri jawab satu buku. Ya, intinya mengatakan, ya kalau dalam Katolik dia bilang itu ada hierarki gereja dari paus sampai kepala paroki yang ada di kampung. Itu hierarki begitu. Nah, itu bisa dipisahkan dari negara. Struktur organisasi gereja bisa dipisahkan dengan struktur negara. Tapi iman Kristen bisa nggak dipisahkan dari negara? Dia bilang tidak. Iman Kristen itu ada di dalam hati dan ada di dalam otaknya orang Kristen. Orang Kristennya itu ngurus negara. Nah, orang Kristennya itu berpolitik. Jadi tidak mungkin iman Kristen itu dipisahkan dari politik. Kalau orang Kristen sendiri berpikir begitu, mengapa kita umat Islam berpikir aneh? Begitu ya. Apalagi Islam nggak ada hierarki gereja begitu. Ya, nggak ada kecuali Syiah barangkali. Kita-kitanya nggak ada. Nggak ada hierarki seperti itu.